kelas 4. Nah, hari ini kita belajar di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Karena tema 2 sudah selesai, kita lanjut di tema 3 dan jangan lupa kita menggunakan buku kurikulum 2013 dengan revisi 2017. Nah, jadi ingat di tema 3 ini ada peduli terhadap makhluk hidup sama seperti tema 1 dan tema 2. Dia terdiri juga dari 3 subtema. Dan terang belajar hari ini, terang belajar di subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Nah, anak-anak kelas 4, kita akan belajar pada pembelajaran pertama. Jadi, coba orang lihat di sini, ada gambar apa ini? Sawah. Nah, sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Nah, jadi torang pemakanan pokok, sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Nah, ini nasi ini berasal dari mana kira-kira? Iya, ini nasi ini berasal dari beras. Beras berasal dari mana? Beras berasal dari padi. Nah, di sini ada teks bacaan tentang mari kita mengenal padi. Jadi nanti sebentar ini dibaca, kemudian anak-anak menjawab ini pertanyaan 1 sampai 5. Nah, ini diskusi tapi enggak ya. Nah, berikut. Nah, ketika orang sudah belajar itu, orang sudah mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Di sini juga ada diagram. Jadi diagram tentang bagaimana ini padi tumbuh atau bagaimana padi bertumbuh. Nah, di sini ada beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap padan, tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Tentu dengan menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Selain orang jaga bibit, orang jaga juga ini lahan pertanian. Jangan sampai lahan yang kita gunakan digunakan untuk kebutuhan lain, karena sekarang banyak orang lia-lia itu lahan-lahan perkebunan, lahan-lahan pertanian semulai aja bangun-bangun akang atau semulai aja berdiri-berdiri akan bangunan. Nah, jangan lupa juga menjaga kebersihan lingkungan sekitar, karena kalau orang menjaga kebersihan lingkungan sekitar, tentu orang akan mendapatkan suasana keadaan yang sehat, nyaman. Tapi kalau orang cuma buang-buang sampah sembarangan, ini sampah ini dapat menyebabkan banjir. Apabila banjir, maka tanaman padi tidak bisa bertumbuh, tidak dapat bertumbuh. Kemudian menjaga saluran air agar tetap mengalir, dan terakhir menggunakan atau penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jadi itu malas-malas pemakang di rumah. Kalau habis makan masih ada tersisa sadiki, kasih habis supaya orang menggunakan ini penggunaan beras ini dengan bijak, tidak menggunakan secara berlebihan. Nah, di sini ada gambar, ayo mengamati gambar yang pertama. Di mana ini? Iya, di pantai. Ini ada bapak-bapak nelayan. Yang kedua, ada gambar apa? Ada gambar apa? Perkebunan. Dan yang ketiga ada sawah, persawahan. Nah, jadi DP tugas di sini buatlah atau tulislah sedikit 5 pertanyaan tentang 3 gambar ini. Jadi backing 5 pertanyaan tentang 3 gambar ini. Terserah orang sendiri backing pertanyaan seperti apa. Nah, di sini juga ada sambungan yang tadi, pantai. Nah, pantai ini adalah
daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Ada orang bilang begini, itu pantai dengan laut sama atau enggak? Jadi dia punya pengertian sendiri. Kalau pantai, dia berbatasan atau dia disebut dengan daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Nah, pantai ini ada yang landai, ada pula yang terjal. Biasanya kalau dia landai, dia biasanya digunakan untuk objek wisata. Landai berarti ya terlalu dolong toh. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan yang ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Ini perkebunan. Bisa juga dia objek wisata. Kemudian dataran rendah. Jadi kata daerah pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Kalau dataran rendah biasanya digunakan untuk berbagai keperluan, diantaranya pertanian, peternakan, bahkan juga perumahan dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Kalau dia perkebunan teh, tentu dia di dataran tinggi, karena ini tanaman teh ini dia membutuhkan udara yang dingin. Di sini ada ini tentang karakteristik alam. Ini dibuat kalau pantai di lokasi di mana, ciri-cirinya bagaimana, sumber daya alam pantai, dataran tinggi rendah bagaimana, baru manfaat pencarian, mata pencarian penduduknya apa. Misalnya kalau di pantai banyak yang bermata pencarian sebagai nelayan, ada juga yang berprofesi atau menjual berbagai macam sumber daya alam. Misalnya kan kalau di pantai banyak orang lihat orang-orang yang menjual kelapa muda, atau bermata pencarian sebagai pedagang. Berbeda juga di dataran tinggi ataupun dataran rendah. Lanjut di pembelajaran 2. Selain itu, apalagi manfaat tumbuhan di sekitar kita. Orang belajar lagi tentang hak dan kewajiban. Sebelumnya orang sudah belajar tentang tanaman padi. Tanaman padi ini dijadikan nasi sebagai makanan utama. Tentu orang semua makan nasinya. Ada yang kita anjing cuma makan sayur-sayuran, cuma makan ikan, tetap ada nasi. Di sini ada berdiskusi, tapi boleh jawab sendiri nih. Setiap hari Beni, adik dan kedua orang tuanya selalu makan malam bersama. Di keluarga Beni, semua orang diberi kesempatan untuk mengambil nasi sendiri. Ibu Beni selalu berpesan, ambil secukupnya. Adik Beni sering tidak menghabiskan nasinya. Alasannya karena ia sudah kenyang. Seringkali ibu mengingatkannya, namun adik Beni belum juga mau menghabiskannya. Berbeda dengan adiknya, Beni selalu menghabiskan makanannya. Dia selalu mengambil secukupnya. Ada pertanyaan 1, 2, 3 sampai 7. Tolong jawab nih, dan ini jangan lupa ditulis kembali di buku catatan sendiri, di buku catatan masing-masing. Sini ada, perhatikan gambar. Gambar A. Tolong lihat di gambar A. Gambar A ada bapak-bapak yang sedang menebang pohon, memotong pohon, menebang pohon. Di gambar B ada seorang anak perempuan yang sedang menanam bunga. Di gambar C, tangan gatal ini. Ini seorang anak laki-laki, bunga yang sementara bertumbuh dia DP apa? Daun, sama dengan orang
Tapi Enci kira mudah-mudahan anak-anak kelas 4 nyadak samaring ini anak ini. Itu mama pe tanaman, mama pe bunga ada gaga-gaga bertumbuh, kong cabut akang daun atau mau sepela-pela mau potong-potong DP batang. Nah, di sini ada pertanyaan. Apa yang dilakukan orang-orang tersebut? Ya, sudah tadi. Apakah tindakan tersebut baik? Gambar A baik ini? Tidak. Kalau dia memotong atau menebang pohon secara liar. Gambar B. Baik atau tidak? Baik. Gambar C. Tentu tidak baik. Dampak bagi lingkungan. Gambar A. DP dampak bagi lingkungan apa? Coba torang kalau ini semua pohon-pohon sudah ditebang, apalagi di daerah pegunungan, bisa mengakibatkan apa? Tanah longsor, banjir. Karena apa? Ketika air hujan turun, air hujan tidak lagi meresap ke dalam tanah. Nah, kalau kan ada pohon yang bertumbuh, air hujan dapat meresap di tanah. Dia dapat tertahan oleh akar-akar pohon yang ada. Nah, coba bayangkan kalau ini pohon-pohon ini sudah ditebang. Tidak ada lagi yang menahan ini resapan air. Bisa-bisa saja ini tanah jadi longsor. Nah, kalau longsor sedikile ini air mengalir terus. Apalagi kalau dia sudah hujan 3 hari 3 malam. Kasihan kan yang di bawah itu akan banjir. Tentu ini DP dampak nih di gambar A seperti itu tadi. Gambar B. Apa DP dampak bagi lingkungan? Ayo kalau gambar B. Tentu kalau banyak tanaman, bunga, tumbuh-tumbuhan, itu suasana jadi apa? Segar. Itu udara jadi apa? Jadi segar, itu mata sedap untuk memandang. Gambar C. Apa DP dampak? Tentu dampaknya ada di ini tumbuhan ini. Sadikile dia layu. Kalau layu, sadikile apa? Ndak bertumbuh lagi. Nah, dampak bagi orang lain apa? Nah, apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Ini gambar 3 ini nih. Boleh jawab sendiri toh. Oke, dan seterusnya. Ya, di sini sudah pelajaran matematika. Nanti orang pelajari di mata pelajaran matematika berikut. Nah, di sini juga ada kita akan berkreasi dengan seni menempel. Yang lalu Enci pernah jelaskan, menempel ada kolase, montase, ada juga mosaik. Apa itu kolase? Kolase merupakan karya seni tempel pada permukaan gambar. Ini bentuk atau ini karya seni kolase nih. Kolase berbeda dengan montase atau mozaik. Tapi yang sekarang orang pelajari dulu ini kolase. Dia boleh dari daun-daunan atau batang-batang. Nah, seperti ini. Ini membuat kolase dari daun-daun, batang tumbuhan. Tentu juga dia menggunakan lem dan alat gunting. Alat gunting apa? Tentu pakai gunting. Seperti ini. Nanti ini mau baking nih. Oke. Sampai di sana pembelajaran kita hari ini. Terima kasih semua.